Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Hadratil kiram, para alim, para ustadz, seluruh pengurus masjid yang kami muliakan, semoga Allah muliakan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang utama tentu kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kembali kita bisa hadir di masjid untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah tentunya. Semoga semua amal kita yang fardu, yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita awali taklim kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dalam majelis ini. Semoga menjadi tambahan pemberat timbangan kebaikan kita kelak saat Allah menggelar timbangan untuk menimbang amal-amal hamba-hambanya di yaumul qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema pagi ini agak-agak sedikit nyeleneh gitu ya. Awas bocor gitu. Sebenarnya mohon izin, ini bagian daripada materi tentang muhasabah atau nafsiyah ya. Kehati-hatian kita dalam hidup ini, karena bagi kita sebagai seorang mukmin itu layaknya kita itu seperti seorang ya musafir ya. Kita tentu hidup di dunia ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita, seperti yang disebut di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya apa? Hidup di dunia ini sedang mencari bekal untuk menghadap Allah. Ibarat seorang musafir, kita ini sedang mencari bekal sesuatu. Karena itu maka Allah perintahkan kepada kita untuk berbekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Ya, berbekallah kalian, kata Allah, sungguhnya bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa. Oleh karena itu maka sebagai seorang yang mengaku beriman, kita mengamalkan, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan buat kita. Di antaranya misalnya seperti di dalam surat Fatir, surah yang ke-35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran. Kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena itu kita selalu baca. Dan membacanya Al-Quran itu merupakan ibadah. Wa aqamus shalah, dan menegakkan salat. Kita telah meniti hidup ini dengan apa-apa yang difarduhkan oleh Allah. Di antara yang paling pokok adalah salat 5 waktu. Ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebentar lagi kita akan bertemu Ramadan, puasa Ramadan. Zakat, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Walaupun zakat mal ini enggak ada kaitannya dengan Ramadan. Zakat mal itu kaitannya adalah dengan harta, nisab, dan haul. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfaqu mimma razaqnakum, berinfak, membelanjakan harta kita dari apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada kita, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ada di antara kita yang berinfak itu enggak mau dilihat orang. Tapi ada juga yang tidak masalah dilihat orang. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diharapkan oleh kita semua? Membaca Al-Quran, sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah nafilah. Tidak lain adalah mengharapkan perdagangan yang tak akan pernah rugi. Artinya apa? Kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi amalan-amalan nafilah, amalan-amalan tambahan. Tak cukup hanya dengan sholat 5 waktu, tambah sholat sunnah. Ada tahajud, ada duha, ada sunnah rawatib, ada isyraq, ya. Ada yang lain. Amalan-amalan sunnah yang lain, zikir dan segala macam. Dalam rangka apa? Mengumpulkan bekal. Ya, mengumpulkan banyak pahala, bekal. Karena ini memang diperintah oleh Allah untuk berbekal, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah. Tapi ada seorang itu yang telah melaksanakan apa yang difarduhkan, bahkan ditambah dengan yang sunnah-sunnah, tapi kadang hidupnya masih terasa sempit, ya, tidak menemukan kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi beramal tapi dapatnya hanya balasan di dunia. Kenapa? Oh, ternyata masih ada kebocoran-kebocoran di sana dalam amalnya. Ada yang bocor. Mungkin bukan kurang
dalam mengisi wadah, tetapi ternyata wadahnya yang bocor. Artinya ada amalan-amalan yang mendatangkan pahala, tapi pada saat yang bersamaan ada sesuatu yang membuat pahala itu berkurang, bahkan bisa habis. Nah, itulah yang kami maksud tadi di awal bocor. Walaupun mungkin agak-agak kurang pas gitu ya. Intinya adalah bagaimana menjaga hadiah, tabungan pahala yang Allah berikan dari amal-amal ibadah kita ini jangan sampai berkurang, jangan sampai hilang, jangan sampai bocor tadi. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memang menjelaskan bahwa amal itu bisa batal, bisa bocor, bisa hilang, bisa rusak. Allah ingatkan kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, karena memang yang beramal soleh itu hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerimanya. Oh, rajin beramal, bersedekah, tapi yang membuat bocor adalah karena masih ada ucapan-ucapan yang menyakitkan penerimanya, atau karena ada riya, atau karena yang lain. Itulah yang menjadikan batil atau batal. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kamu merusak amal-amal kalian. Aksinya, janganlah kalian membatalkan pahala-pahala kalian itu yang telah kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini artinya muhasabah bagi kita semuanya, bagaimana supaya amal-amal soleh yang sudah kita katakanlah kita laksanakan, kita lakukan, kita dapatkan, ternyata ada kebocoran. Nah, apa yang menjadi pembocornya? Mari kita deteksi dulu, di sisi mana bocornya. Karena kalau kita tidak tahu di sisi mana bocornya, bagaimana kita akan menembel kebocoran itu agar tidak bocor, agar wadah yang kita isi dengan pahala-pahala itu agar pahalanya tetap utuh. Pertama adalah hasad atau dengki. Apa itu hasad? Apa itu dengki? Dia itu menginginkan atau tidak senang terhadap orang lain karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya dan menginginkan nikmat itu hilang darinya. Itu namanya hasad, dengki. Beda dengan iri. Nah, kalau iri masih ada yang dibolehkan. Iri dengan seorang yang diberi ilmu, diberi harta, orang itu kemudian memberikan hak-hak Allah dari harta yang Allah berikan, menjalankan ilmunya, ngajarkan orang, menunjuki orang. Iri terhadap mereka masih boleh. Iri supaya kita ingin seperti mereka. Tapi kalau hasad, dengki, orang diberi nikmat, kita sakit hati, ya, menginginkan nikmat itu hilang darinya. Itu namanya hasad, dengki. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iyyakum wal hasad. Berhati-hatilah kalian dari hasad, dari dengki, dari dendam.
Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul. Karena hasad itu yang menjadikan pahala kita itu hilang. Ternyata yang pertama adalah hasad. Yang kedua apa? Yang kedua yang menjadi pembocornya itu adalah karena mengambil harta secara zalim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Mengambil harta dengan cara yang batil itu yang seperti apa? Banyak macamnya. Yang pertama adalah riba. Apa akibat daripada mengambil harta dengan cara yang batil? Dalam salah satu hadis dikatakan Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat bahwa sungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Lalu kemudian Nabi menyebut seseorang yang dia datang dari tempat yang jauh, nampak di rambutnya itu kusut, kena debu, bajunya lusuh, menunjukkan orang itu datang dari tempat yang jauh. Sampai kemudian di depan Ka'bah dia angkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb, berdoa, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wal malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi apa? Sementara dia makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibeli dari makan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahayanya kalau mengambil harta dengan cara yang batil. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa di antara mengambil harta dengan cara yang batil itu? Yang pertama riba. Riba itu batil. Disebutkan di situ bahayanya riba itu kalau di antara manusia itu kadang-kadang menyepelekan tentang riba. Apa sepelenya? Menyepelekan sama aja kan jual beli sama riba itu. Atau punya persepsi sendiri tentang riba itu. Menganggap kalau tidak berlipat ganda itu enggak termasuk yang dilarang. Yang dilarang itu adalah yang adha'afa mudha'afa, yang berlipat ganda. Kalau hanya sedikit saja itu tidak, gitu ya. Nah, gara-gara itu akhirnya apa? Gara-gara itu yang menjadikan amalnya menjadi bisa bocor. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa riba itu besar. Dosa paling ringannya kata Nabi seperti seorang lelaki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Padahal berzina itu udah dosa besar. Dengan ibu kandungnya lagi. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian timbang antara amal baiknya, pahalanya, kemudian tadi ada hasad, kemudian nanti ada riba, kemudian lagi nanti ada korupsi, gratifikasi, ucapan terima kasih, meloloskan proyek, meloloskan tender, datang orang kasih terima kasih. Itu bahasa-bahasa yang bocornya bocor halus.
tapi enggak ketahuan. Tiba-tiba air di wadah habis. Ibaratnya kita punya gentong, enggak kelihatan bocornya, tapi tiba-tiba habis. Gara-gara apa tadi? Diperhalus bahasanya. Ucapan terima kasih, masa kita udah dibantu, misalnya gitu ya. Ternyata itu termasuk sesuatu yang dilarang. Misalnya naudzubillahi min dzalik. Barang siapa kami angkat pada suatu jabatan, kata Nabi, dan telah kami beri gaji dia, maka apa yang ia ambil selain daripada gajinya itu namanya gulul. Gulul itu korupsi. Dia kerjaannya memang itu, tugasnya memang di situ, tupoksinya memang itu, digaji untuk pekerjaan itu, masih mengambil harta yang lain, minta yang lain dari pekerjaan itu, namanya gulul. Gitu ya. Karena sebagian ulama mengatakan seorang guru terima hadiah dari muridnya, haram hukumnya. Wih, ngeri juga ini Pak Ustadz ini ya. Guru katanya terima hadiah dari muridnya yang masih aktif, murid sedang masih jadi muridnya itu, sebagian mengatakan haram, tidak boleh. Kenapa? Khawatir nanti akan mempengaruhi sikap guru itu terhadap murid-muridnya yang lain. Yang ngasih hadiah, dikasih pelayanan yang bagus misalnya gitu, yang enggak ngasih ya biasa-biasa saja misalnya gitu. Nah, itu yang menjadi akhirnya pelayanan tidak adil gitu. Kehati-hatian. Kenapa? Karena dia sudah digaji dengan pekerjaan itu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau hadiah itu nanti belakangan gimana Pak? Dia sudah lulus, ternyata balik lagi dia ngantar kita hadiah. Lain cerita kalau yang ini masih boleh. Ya, yang tidak boleh itu kalau masih dia sedang menjadi murid kita, gitu. Di antaranya begitu. Pekerjaan-pekerjaan yang lain mungkin begitu. Ya, bisa ini dalam semua profesi ya, di profesi yang mana saja. Kita mendapatkan gaji karena memang tupoksinya pekerjaan itu, tapi masih terima yang lain dari sumber yang lain gitu ya. Dari sumber yang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain gulul apalagi? Riswah. Riswah itu apa? Riswah itu suap, sogok supaya urusan lancar. Nah, ini kalau sudah mentradisi ini termasuk bocor halus juga ini. Ya. Bocor apa-apa harus pakai suap, apa-apa harus pakai suap misalnya gitu. Maka kata Nabi apa? La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Laknat Allah atas orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Sogok maksudnya, bukan nyuapin gitu ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang menjadi pembocor pahala-pahala kebaikan kita itu diantaranya adalah gulul, riswah, suap. Kemudian apalagi? Yang keempat, penipuan atau kecurangan. Ini kalau profesi atau kegiatannya hari-hari adalah katakanlah bisnis gitu ya. Bisnis, jual beli atau yang lainnya. Maka pastikan bersih daripada yang namanya penipuan, kecurangan. Agar apa? Pahala-pahala kebaikan sholat kita dan seterusnya itu utuh, tidak bocor. Ya. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka ia bukan dari golongan kami. Tentang curang di dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Kalau menakar untuk dia membeli, dipenuhi takarannya. Tapi kalau dia menakar untuk dijual, dikurangin
takarannya. Itu namanya curang. Atau curang dalam hal yang lain, bukan hanya dalam jual beli. Itu menjadi pembocor pahala-pahala kebaikan kita. Yang ketiga apa? Syirik. Syirik modern. Syirik modern itu apa? Riya. Ibadah jadi konten. Sedekah jadi konten. Syaratnya bertambah gitu ya. Syarat dan rukunnya jadi bertambah gitu. Apa tambahannya? Ya, tadi medsos. Gitu ya. Maka kalau seperti itu khawatir itu masuk riya, dan riya itu kata Nabi adalah syirik kecil. Bukan tidak boleh kita share di medsos, penting juga. Karena itu riya itu tergantung setiap orang. Niatnya apa? Di tempat saya itu Pak, setiap Jumat itu ada halte sedekah gitu ya. Ada aja ibu-ibu itu. Halte sedekah hari Jumat sore ya pada asar itu. Ada semacam apa ya? Ya kayak halte gitu loh. Di depan masjid tempat kami itu. Setiap ada orang yang lewat ditawarin, silahkan diambil Pak seperlunya sesuai kebutuhan. Di situ ada macam-macam sayur, ada gula, ada macam-macam ya. Nah, publikasi misalnya, artinya kembali kepada tiap orang niatnya apa. Kalau niatnya lurus, tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya adalah hanya untuk konten, itu jadi riya kecil. Riya kecil, syirik kecil ya jadi riya. Sum'ah itu temannya ini, saudara kembarnya. Kalau riya itu pamer saat melaksanakan, tapi kalau sum'ah dia itu saat beramal enggak dipamerin, tapi setelah itu dia ceritain gitu. Nah, itu namanya sum'ah atau tasmi' gitu ya, memperdengarkan. Atau diantaranya lagi adalah terlalu pede dia dengan usahanya, dengan kekuatannya sendiri, sampai kemudian lupa Allah. Ya, karena saking percayanya dengan skillnya diri sendiri gitu, sampai kemudian lupa Allah. Nah, jangan sampai juga, khawatir malah menjadi pembocor pahala. Nah, pembocor berikutnya yang ini juga menjadi penyesalan nanti di akhirat, sebagaimana hadis tentang al-muflis, orang-orang yang bangkrut. Kenapa? Hakul adami. Kalau pembocor-pembocor sebelumnya ada kaitannya dengan hak-hak Allah, syirik. Ada yang kaitannya dengan ya, ubudiyah kita ya, ibadah-ibadah kita kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah berkaitan dengan dosa yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Ya. Di dalam hadis tentang al-muflis itu orang yang bangkrut nanti di hari kiamat siapa, kata Nabi? Sebagian sahabat mengatakan, oh mereka yang tidak punya dirham ya Rasul, tidak punya apa-apa. Nah, dirham itu ukuran nilai harta paling kecil lah ya. Maka kata Nabi apa? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat, orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala yang lainnya. Tapi pada saat yang bersamaan datang orang minta keadilan kepada Allah. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia pernah orang itu mencaci maki orang.
waktu di dunia pernah mencaci maki, merusak kehormatannya, mencemarkan nama baiknya. Pernah menuduh, memfitnah dengan tuduhan palsu. Dituduh macam-macam. Misal kalau kepada person misalnya tuduhannya, ngajarkan ajaran sesat, misalnya itu ya. Paham radikal. Wah ini bertentangan dengan macam-macam gitu ya. Itu tuduhan yang palsu gitu ya. 1, 2, kemudian apalagi memakan harta orang lain dengan cara yang zalim, mengambil hak-haknya orang lain. Mengambil haknya orang lain yang bukan haknya dia. Menumpahkan darah, pernah membunuhnya atau pernah memukulnya. Habis pahala sholat, puasa, zakat, haji, orang yang minta keadilan masih terus berdatangan. Ya Allah, aku juga dulu aku tidak berani karena dia kuat, karena dia punya kekuatan, kekuasaan. Saya tidak berani waktu di dunia. Sekarang saya minta keadilanmu. Karena habis pahala orang itu, maka dosa-dosa orang yang datang itu diambil kemudian ditimpakan kepada dia. Setiap orang yang datang begitu. Akhirnya apa? Itulah orang yang bangkrut. Artinya apa? Pahala-pahala yang sudah dia kumpulkan ternyata begitu dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kosong. Bocornya mulai dari sejak awal. Ya, ternyata bocor dia. Nah, bagaimana solusinya? Terakhir ini solusi. Allah Subhanahu wa taala menilai amal kita itu bukan semata-mata kuantitas, tapi yang paling penting adalah kualitas. Islam tidak hanya memerintahkan untuk kita mengisi pahala saja, tetapi juga diperintahkan untuk menjaga pahala itu dari kebocoran-kebocoran. Kenapa? Karena di akhirat selamatnya seseorang itu bukan karena rajinnya mereka beramal, banyaknya mereka beramal, tetapi selamatnya seseorang di akhirat itu adalah karena wadah pahalanya itu yang tak bocor, yang utuh. Di dalam surat Al-Mulk disebut Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang sedikit tapi utuh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak tapi bocor. Banyak tapi bocor. Nah, sedikit tapi rutin utuh ya, enggak terlalu banyak sih gitu ya, tapi amalnya istiqomah terus dan tak ada kebocoran. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Oleh karenanya maka solusinya adalah saat kita beramal itu kualitas dipentingkan, nomor 1, kualitas. Yang kedua apa? Taubat. Segera dan spesifik taubatnya. Kalau pembocornya adalah karena mengambil harta haram dengan jalan apa? Riba. Maka taubatnya tak cukup hanya banyak istighfar. Istighfar 100 atau 70 sampai 100 setiap hari. Kenapa? Hadisnya begitu. Bahkan lebih daripada itu. Tak cukup. Itu taubat umum. Perlu taubat yang khusus. Kalau bocornya karena makan harta dengan cara yang batil, maka taubatnya khusus. Apa taubatnya? Kalau riba, berhenti ribanya.
eh, bersihkan harta kita dari hal-hal yang riba tadi. Spesifik, minta ampun kepada Allah dan berhenti dari riba. Kalau korupsi, kembalikan harta yang dikorupsi. Minta ampun kepada Allah. Kembalikan harta-harta yang dulu pernah diambilnya. Sama juga mencuri. Mencuri harta milik orang. Taubatnya gimana? Minta maaf kepada orang itu, kembalikan barangnya. Tak cukup istighfar, minta ampun kepada Allah. Tak bisa, tak terhapus itu. Ya, tidak menutup kebocorannya. Pernah zalim kepada orang lain, ya harus minta maaf kepada orang itu. Kalau pernah mencemarkan nama baiknya, kembalikan nama baiknya. Kalau dulu diumumkan, karena begini dan begitu, ternyata tak terbukti, maka harus dikembalikan nama baiknya. Itu namanya taubat spesifik. Supaya apa? Amal-amal soleh yang sudah kita lakukan itu tak ada kebocoran pahalanya. Taubat segera dan taubatnya secara khusus. Yang ketiga, sama kaitannya dengan nomor 2, putus sumber dosanya, bukan hanya sekedar menyesal, tak cukup menyesal. Memang diantara taubat itu adalah menyesali perbuatan itu, berhenti dari perbuatan itu. Nah, kalau berkaitan dengan hak-hak adami tadi, maka cara taubatnya menutupnya bagaimana? Minta ridhonya kepada sesama manusia. Kenapa? Karena dosa di antara sesama manusia itu tidak akan selesai kalau tidak diselesaikan di dunia. Karena nanti kalau di dunia ini tidak selesai, nanti di akhirat akan menjadi al-muflis tadi, bisa bangkrut karena banyak yang datang yang menagih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini dia, bersihkan harta, makanan dan pakaian kita agar saat kita ibadah menghadap Allah, saat kita sholat, saat kita ruku, saat kita berdoa, saat kita haji, umrah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang menjadikan amal kita itu kadang tidak diijabah oleh Allah karena ada makanan yang kita makan, minum yang kita minum, pakaian yang kita makan bercampur dengan barang yang halal, yang haram, atau yang subhat juga. Ya, orang yang berhati-hati itu takut dengan yang subhat. Yang subhat itu yang samar, yang tak jelas, gitu. Dan yang terakhir, dahulukan menutup bocor daripada menambah terus. Ya, wadahnya bocor, tapi tidak ditambal kebocorannya, tapi ngisi terus, ditambah. Ini termasuk orang yang ya, menambah terus, ngisi terus. Ibaratnya gentong air, ini gentongnya bocor, kita isi terus, tapi gentongnya bocor gitu. Ini orang ya kurang cerdas lah ya, kurang cerdas. Kenapa? Harusnya kalau orang cerdas, baikin dulu gentongnya, tambal dulu kebocorannya, baru kemudian isi, gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, gitu. Surah Al-Maidah ayat 35 kalau saya tidak keliru. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan apa-apa yang mendekatkan diri kalian kepada Allah. Sebagian ulama memberikan penjelasan kalau lafaz takwa, ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, lalu berbarengan dengan perintah taat.
Nah, perintah taatnya di sini mana? Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah apa-apa sarana jalan yang menjadikan kalian memperoleh ridha Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Nah, kata-kata ittaqullah itu maknanya adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang, meninggalkan apa-apa yang diharamkan. Artinya apa? Dalam ayat ini perintahnya dari Allah, tutup dulu kebocoran. Baru kemudian cari isi, tambah isi lagi gitu. Nah, supaya kita tidak capek ngisi tapi kemudian yang kita isi bocor. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penutup, mari kita jaga salat kita. Salat 5 waktu kita dengan berjamaah, ditambah lagi dengan amal-amal yang sunnah. Tapi jangan lupa, pahala tidak hanya dikumpulkan, tapi harus dijaga agar tidak bocor. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan yang akan datang, yang kurang lebih 2 atau 3 pekan lagi ke depan. Ramadan itu wasilah paket lengkap. Wasilah paket lengkap yang diberikan oleh Allah kepada kita tahunan. Ya. Kenapa dikatakan wasilah paket lengkap? Berkumpul banyak kebaikan ketika berada di bulan Ramadan. Di sana ada puasa siang harinya, malam harinya ada tarawih, ada witir, ada tadarus, dilipat gandakan. Ya, semua amal-amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan paket lengkap. Tapi jangan lupa wadahnya jangan sampai bocor. Gitu. Demikian mungkin dari saya. Kalau ada hal yang ingin dikonfirmasi atau ingin didiskusikan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Dipersilakan.